Halo teman-teman, kembali lagi di channel Weekly Crime Stories, channel yang akan membahas kisah kriminal nyata penuh misteri. Bagi kalian, jangan lupa dibantu diklik like, komen, share, dan juga subscribe. Untuk kali ini, kita akan membahas kisah kejam dan tragis yang dilakukan karena obsesinya terhadap pembunuhan. Kejadiannya terjadi pada hari musim panas yang hangat, 9 Juni 2017. Ying Zhang, seorang cendekiawan muda yang cerah dan penuh ambisius berusia 26 tahun, menghilang tanpa jejak di Urbana, Illinois. Ying datang ke Amerika Serikat dengan satu tujuan, melanjutkan pendidikan dan mendukung keluarga kelas pekerja yang dicintainya di Tiongkok. Dia adalah seorang peneliti pasca sarjana dalam ilmu pertanian di University of Illinois dan bercita-cita menjadi profesor. Rencananya bukan hanya untuk dirinya sendiri. Dia berharap dapat mengangkat keluarganya dari kemiskinan dan menikah dengan tunangannya, Hou Xiaolin, akhir tahun itu. Pada hari yang naas itu, Ying sedang terburu-buru untuk mendatangi kontrak sewa apartemen di dekat kampus. Ketika dia berdiri di halte bus, sebuah mobil berhenti di depannya. Sopirnya, Brent Christensen, mengaku sebagai petugas polisi yang menyamar dan menawarkan tumpangan. Ying yang mempercayainya pun naik ke dalam mobil. Namun, naasnya, itulah hari terakhir dia terlihat masih hidup. Brent Christensen adalah seorang mahasiswa doktoral fisika berusia 30 tahun di universitas yang sama. Dia besar di Stevens Point, Wisconsin, dan dia dikenal sebagai pria muda yang cerdas tetapi canggung secara sosial. Namun, di balik penampilannya, Christensen berjuang melawan fantasi gelap dan kekerasan. Terlepas dari prestasi akademisnya, kesehatan mentalnya memburuk selama bertahun-tahun. Dia pun bahkan mengaku berjuang melawan pikiran-pikiran membunuh dan sempat mencari terapi beberapa bulan sebelum pembunuhan itu. Pengacaranya kemudian berargumen bahwa dia adalah pria yang dihantui oleh iblis batinnya. Perlahan-lahan kalah dalam pertempuran melawan keinginannya yang kelam. Teman-teman dan koleganya menggambarkannya sebagai orang yang pendiam tetapi pintar. Namun, mereka tidak tahu bahwa Christensen telah terobsesi dengan pembunuh berantai, terutama Ted Bundy, dan dengan teliti merencanakan kejahatannya. Beberapa hari sebelum penculikan Ying, dia membeli tas duffel besar secara online, sebuah barang yang diyakini jaksa digunakan untuk mengangkut tubuh Ying yang tak bernyawa. Setelah Ying dibawa ke apartemen Christensen, mimpi buruk pun dimulai. Dia memperkosanya, mencekiknya, dan menikamnya, akhirnya memukulnya hingga tewas dengan tongkat pemukul. Jaksa mengungkapkan bahwa Christensen memenggal tubuhnya, tetapi rincian pasti tentang apa yang dia lakukan selanjutnya tetap menjadi misteri yang mencekam. Ia diduga telah membakar atau memotong-motong jasadnya untuk mencegahnya ditemukan. Namun, muncul rumor bahwa Christensen mungkin tidak bertindak sendiri. Sebuah teori yang semakin berkembang di forum online menduga bahwa Christensen bisa saja menjadi bagian dari komunitas rahasia di internet bagi orang-orang yang memiliki fantasi kekerasan. Penyelidik telah mengkonfirmasi bahwa riwayat penelusurannya mencakup kunjungan ke forum yang membahas penculikan dan penyiksaan, tetapi belum ada bukti konkret yang mengaitkannya dengan kelompok aktif manapun. Dugaan ini pun menimbulkan pertanyaan yang mengerikan. Apakah seseorang mendorong atau menginspirasi Christensen? Atau apakah ada kaki tangan yang membantu membuang jasad Ying? Rumor ini belum terbukti, tetapi kemungkinan ini menghantui keluarga Ying dan para penyelidik. Hal ini menambah lapisan gelap pada kasus yang sudah mengerikan, membuat banyak orang bertanya-tanya, apakah kebenaran sepenuhnya akan pernah terungkap? Kehilangan Ying menghancurkan keluarganya. Ayahnya, Rong Gaozang, ibunya, Li Fengye, dan adik laki-lakinya terbang ke Illinois untuk mencarinya. Mereka pun menyebarkan poster di seluruh kota dan memohon informasi apapun tentang keberadaannya. Namun, mereka segera menghadapi kenyataan pahit bahwa Ying telah tiada. Selama di persidangan, Li Fengye
menyampaikan kesaksiannya melalui video, menceritakan mimpi-mimpi putrinya dan kehilangan yang tak tertahankan bagi keluarga. Lee Feng Ye pun berkata, "Putriku tidak sempat mengenakan gaun pengantin," ujarnya sambil menangis. "Aku sangat ingin menjadi nenek. Bagaimana kali ini aku harus melanjutkan hidup?" Tunangannya, Hao Xiaolin, mengungkapkan frustasi dan patah hatinya, mengecam keputusan juri yang menyelamatkan nyawa Christensen. Wo Xiaolin pun berkata, "Hasil hari ini seolah mengatakan kepada saya bahwa saya bisa membunuh siapa saja dengan berbagai cara yang kejam dan saya tidak akan dihukum mati," ujarnya dengan pahit. Dan Wo Xiaolin pun berkata lagi, "Hasil ini mendorong orang untuk melakukan kejahatan." Persidangan Christensen pun menarik perhatian nasional dan internasional. Di pengadilan, dia menunjukkan sedikit penyesalan meskipun dia sempat menangis ketika ayahnya memohon untuk menyelamatkan nyawanya. Ibunya, Ellen Williams, menggambarkan dia sebagai anak yang baik dan penuh perhatian yang telah kehilangan arah. Terlepas dari permohonan mereka, kebrutalan kejahatannya membuat banyak orang menuntut hukuman mati. Namun, setelah 8 jam musyawarah, juri tidak mencapai keputusan bulat. Tanpa kesepakatan, Christensen dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Di Tiongkok, tempat kasus Yingying menjadi tragedi nasional, vonis itu memicu kemarahan. Pengguna media sosial pun di Weibo mengecam sistem peradilan Amerika Serikat dengan salah satu komentar menulis, "Di penjara, dia akan dirawat sepanjang hidupnya. Apa yang mereka pikirkan?" Saat hukuman dibacakan, Christensen menundukkan kepala dan dalam tindakan yang membuat suasana ruang sidang mencekam, ia tersenyum pada ibunya. Bagi sebagian orang, senyuman ini adalah tanda kelegaan, tetapi bagi yang lain, itu adalah pengingat menyeramkan atas kurangnya penyesalan dan kejahatan yang dia lakukan. Hingga hari ini, Christensen menolak mengungkapkan apa yang dia lakukan terhadap jasad Yingying. Orang tuanya yang sudah memohon kepadanya selama persidangan meminta penutupan. Ayah Yingying pun berkata, "Jika Anda masih memiliki kemanusiaan dalam jiwa Anda, tolong akhiri penderitaan kami. Tolong biarkan kami membawa Yingying pulang." Tapi Christensen tetap diam. Penyelidik terus berharap bahwa bukti baru atau pengakuan suatu hari akan mengungkapkan kebenaran. Apakah rumor kaki tangan benar atau tidak? Satu fakta tetap jelas, keluarga Yingying terjebak dalam mimpi buruk tanpa akhir. Bagi keluarga Yingying, rasa sakit ini tidak berakhir. Kata-kata ibunya terus terngiang di hati semua yang mengikuti kasus ini. Bagaimana aku harus melanjutkan hidup? Dunia ini kehilangan seorang wanita muda yang cemerlang dengan masa depan cerah, sementara pembunuhnya, seorang pria yang menghancurkan banyak nyawa, akan menghabiskan hari-harinya di balik jeruji besi, ujar Ibu Yingying. Dari kisah Yingying Zhang ini, pengingat yang memilukan tentang rapuhnya kepercayaan dan kegelapan yang bisa bersembunyi di balik wajah yang tampak biasa. Tapi bagi keluarganya dan banyak orang lainnya, perjuangan untuk keadilan terus berlanjut, bukan hanya di ruang sidang, tetapi juga dalam ingatan abadi tentang kehidupan yang direnggut terlalu cepat. Bagi kalian yang menyukai kisah kriminal misteri seperti ini, jangan lupa ya, dibantu diklik like, komen, share, dan juga subscribe. Dan untuk para penonton serta komentator setia, terima kasih telah membantu Weekly Crime Stories menjadi lebih baik lagi. Terima kasih.